Hei anak baru, kenapa kau membawa tas? Serahkan tasnya, biarkan aku melihat apa yang ada di dalamnya. Lalu si ketua pun mengambil tas Wang Bin. Hei tunggu, ketua. Ada pistol di dalam tasnya, ucap si Dojo. Tenang. Apa? Sial, aku menemukan bahwa kau berani menyembunyikan. Kalau aku menemukan kau menyembunyikan sesuatu, aku langsung akan membunuhmu. Sambil menjitak Wang Bin, si ketua pun memukul kepala. Sekarang bagikan peralatannya ke semua orang dan segera berangkat, ucap si ketua. Kau baik-baik saja, kata Dozo. Saudara Bin, aku melihat tasmu pagi hari, tapi kenapa semua senjatanya hilang? Ini rahasia, kata Wang Bin. Tanpa diduga kamu bisa melakukan sihir, itu benar-benar membuka mataku, ucap Dozo. Ayo kita berangkat. Aku Tanzang, dapatkah rencanamu dengan Kapten Li benar-benar berhasil? Jangan khawatir Tuan Jin, terakhir kali mereka melihat, mereka tidak tahu bahwa itu adalah wilayah Raja Mayat. Kali ini berbeda, biarkan umpan meriam membawa Raja Mayat pergi dan Kapten Li akan segera membawa bawahan untuk mengeluarkan emas dari berangkas, kata si Tuan Jin. Baik sekali dengan cara ini aku bisa mewujudkan keinginanku selama bertahun-tahun. Aku ingin membangun patung emasku di kota ini. Patung emasku, jika ini dilakukan, aku berjanji padamu dan Li tidak akan pernah mengkhawatirkan apapun. Aku berjanji itu. Terima kasih Tuan Jin, terima kasih. Ada apa produk bagus belakangan ini? Aku lelah bermain dengan beberapa orang di ruangan itu. Saya akan pergi ke Xianglo untuk Anda segera. Baiklah, pergilah. Lalu suasana jalan pun terlihat. Hei, lihat ada dua keindahan. Oh, mereka sangat menggoda. Sial, wah aku sudah lama tidak melihat wanita secantik itu. Dan ternyata itu adalah... Halo, aku dengar di sini adalah tempat untuk membantu orang mendapatkan pekerjaan. Apakah ada pekerjaan yang cocok untuk kita? Ternyata itu adalah Miao dan Yue. Wow, sangat bagus sekali. Shin pun berpindah ke kota tempat Wang Bin berada. Rasanya semakin masuk, semakin dalam, semakin rusak pemandangan jalan. Itu normal karena sebelum ini di Bechang daerah ini adalah daerah paling makmur dan padat penduduk. Jadi saat terjadi kiamat, para zombie sudah menghancurkan semuanya dan menghancurkan semuanya. Juga di kota. Ngomong-ngomong Saudara Bin, kapan kita akan melakukannya? Tunggu, ini belum waktunya Dozo. Ayam berkepala pel itu sangat waspada. Dia menempatkan kita di depan anak buahnya. Jika ada yang tidak beres dengan kita, mereka akan langsung membunuh kita dengan sengaja dan membawa senjata mereka. Jangan melakukan hal bodoh, Dozo. Jangan pernah berpikir untuk kabur karena sesuai rencana, kita pasti akan gagal. Tapi yakinlah, kamu baru saja membantuku, jadi aku tidak akan memberitahu Kapten Li. Semacam orang dalam gitulah. Tidak, kami tidak ingin melarikan diri, jangan bicara omong kosong. Jangan khawatir, aku tidak akan bicara yang tidak masuk akal. Di masa lalu ada banyak umpan meriam seperti kita yang melarikan diri di tengah jalan. Jika Anda berpikir demikian, saya bisa mengerti. Tapi kalian berbeda. Tuan Jin berkata jika kita mulai misi kali ini, kita akan melakukan pekerjaan dengan baik dan akan mendapat banyak imbalan, makanan, roti, dan semuanya. Maksudmu membantu Tuan Jin menemukan emas kan? Ucap Dozo. Ya, aku memilih bergabung dengan kelompok perintis Aga. Setelah mendengar gosip ini, dikatakan bahwa Jin dia menanyakan tentang emas yang disimpan bank sentral di distrik utara. Emas masih sangat berharga ketika masa depan tiba, jadi semua bank di kota ini memutuskan emas di sana untuk disimpan. Tapi jumlah yang disimpan di sana tidak terbayangkan. Hanya saja setelah akhir dunia, semua orang secara bertahap mengkhawatirkan makanan, jadi tidak ada yang peduli lagi soal emas. Sekarang hanya Tuan Jin yang tidak khawatir tentang makan dan minum. Dia ingin memindahkan emasnya ke pengungsian untuk mencapai tujuannya. Aku tidak tahu apa yang ingin dituju oleh Tuan Jin. Informasi ini sangat bagus, emas seluruh kota. Aku membutuhkannya untuk meningkatkan sistem dalam kemampuanku. Hei, mengapa orang-orang di depan menjadi semakin lambat? Apakah kamu sedang mencari kematian? Cepat jalan kalian, ucap seseorang di belakang. Oke, maafkan kami Tuan, kami akan berjalan lebih cepat. Halo sobat, dari mana aku mendengar berita ini? Apakah itu bisa diandalkan? Kata Wang Bin. Tentu saja. Aku menukar informasi ini untuk sepotong roti dari kemarin pada seseorang.
Jadi hadiah apa yang diberikan Tuan Jin? Apa informasi sepadan dengan roti yang aku dapatkan mempertaruhkan hidupmu? Kau tidak menginginkan emas itu juga, itu bukan? Sebenarnya apa tujuanmu? Tidak ada gunanya aku menginginkan emas sekarang. Aku ingin bertamu kali ini. Imbalannya adalah daging. Kita bisa mendapatkan daging jika kita membawa emasnya. Tuan Jin berkata bahwa setiap orang dapat diberikan 10 kaki ayam, 5 kepala ayam, dan pantat ayam. Karena imbalannya sangat besar, jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, oke? Tuan Jin terlalu serakah. Menggunakan hal kotor seperti ini untuk mempengaruhi orang-orang memang menarik. Jika informasimu akurat, aku akan memberikanmu bagianku padamu. Wow, benarkah? Jika kau tidak akan menarik kata-katamu sendiri, kan? Saudara Bin, apakah benar semuanya akan berjalan lancar? Kata Doju. Doju, jangan bicarakan ini lagi. Ayo kita cari emas terlebih dahulu. Saudara Bin, lakukan apapun yang kamu katakan karena aku selalu akan mendukung keputusanmu, Wang Bin. Di bawah kepemimpinan Tuan Jin, kelompok kami perlahan-lahan mendekati distrik kota. Meskipun saat itu siang hari karena kelompok ini banyak berjalan kaki keluar untuk menyerang kami. Para zombie yang lemah datang untuk menyerang kami, namun kami bisa menghadapinya dengan mudah. Anggota lainnya begitu ketakutan sampai mereka tidak berani angkat senjata untuk bertarung. Hei, cepat bertarung, apa yang kalian lakukan? Anak buah Tuan Jin hanya bisa terus mengawasi, mungkin karena mereka takut tembakan akan menarik lebih banyak para walker. Dan karena kantung kencing mereka, kecuali sampai terakhir mereka tidak akan menyia-nyiakan untuk kita. Setelah beberapa kesulitan, aku akhirnya sampai di bank itu dan terlihat banyak zombie berkeliaran di depan bank itu. Namun ada banyak zombie mondar-mandir di dekatnya, jadi kami memperhatikannya dari kejauhan. Hei kalian berdua, akan memimpin menuju ke bank sebentar lagi dan orang-orangku akan mengikuti dan melindungimu. Terlihat Doju ditunjuk untuk memimpin pasukan, karena kalian berdua adalah yang terbaik untuk bertarung sepanjang jalan. Jangan khawatir, kau bisa keluar setelah masuk dan menemukan berangkasnya dan kembali setelah itu akan kuberi hadiah untuk kalian berdua. Ah, tidak apa-apa, dengarkan saja Kapten Lee, ayo kita cari jalan dulu, ucap Wang Bin. Tidak perlu takut Dezu, aku akan bertanggung jawab untuk memimpin dan kalian hanya bertugas untuk mengikutiku dari belakang nanti. Semuanya dengarkan aku. Yang lain pun ketakutan. Aku telah menyiapkan beberapa rompi. Ini, ambillah. Jika nanti kau benar-benar dikepung oleh zombie, mungkin pakaian itu bisa menyelamatkan hidupmu. Ternyata itu adalah rompi anti peluru. Aku tidak berharap Anda menjadi begitu baik pada kami, Tuan. Setelah memakai rompi, mereka pun bersiap untuk masuk. Tunggu, Deju, kamu tidak perlu memakai. Tiba-tiba aku teringat bahwa ada sesuatu yang harus kamu lakukan, jadi tetaplah bekerja sama denganku. Ada yang aneh. Wang Bin merasa ada yang aneh. Jika Anda takut, saya bisa memberi rompi ini pada Anda. Tapi aku harus menemani saudaraku untuk masuk ke dalam bank, Chof Daiju. Aku adalah ketua dari sini. Apa kau tidak ingin mendengarkan perintahku? Kamu yakin ingin masuk? Jangan menyesal nanti ya. Saya tidak akan pernah menyesal, Chof Daiju. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan peduli karena orang-orang sepertimu benar-benar akan mati lebih awal dan mengambil hidup mereka. Bagus jika kamu mendengarkan dia dan tidak ikut, itu akan sangat menyedihkan. Orang ini pasti memiliki sedikit pun niat baik di hatinya. Tunggu saja, aku pasti akan membersihkannya, kata Wang Bin dalam hati. Shin pun berpindah, jalan lebih cepat. Tuan Jin telah menunggu, cepat. Tugas Mel, ada apa? Bagaimanapun kita semua akan masuk dan menjadi mengapa kita mencari tahu gedung senjata mereka. Wang Bin baru saja meminta kita untuk menanyakan tentang lokasi emas, dan kita harus mencari tahu siapa yang tahu tentang informasi emas itu. Menyebalkan sekali, aku menyuruhku melakukan pekerjaan investigasi ini seperti ini benar-benar berlebihan. Aku benar-benar tidak cocok. Tuan Jin, semuanya sudah di sini. Terlihat para wanita pun masuk. Wow, sangat cantik. Para pria yang di dalam sangat terpesona oleh keindahan para wanita. Kenapa kau berpakaian seperti itu? Di mana Tuan Jin? Ternyata itu adalah si manajer yang sudah pakai kolor hungkul. Tuan Jin berkata, biarkan aku memilih satu dulu, dan dia mengirimkan sisanya padanya. Bagaimana bisa Tuan Jin bisa membiarkan kamu menikmatinya terlebih dahulu? Kau pasti bohong. Singkirkan babi gemuk ini untukku. Cepat bawa pergi dia. Barang-barang ini semuanya cukup bagus dan semua mereka sangat cantik. Terlihat si manajer akan memilih satu. Kita lihat siapa yang akan dipilih oleh si manajer. Dan pilihannya jatuh kepada
Cebol sialan, aku selalu makan sisamu, tapi sekarang aku akan menikmatinya duluan, ucap si manajer. Lalu si manajer pun terpaku pada satu orang. Sial, dari mana datangnya kecantikan yang kecil ini? Nomor 3, tetaplah di tempat, biarkan yang lain keluar. Lalu, dan terpilihlah nomor 3. Apakah itu aku? Ternyata yang dipilih adalah Yue. Bukankah kita akan pergi ke pesta Tuan Jin? Kenapa Anda? Dengan terkejut, Miao pun berkata, kamu pergi dan dia tinggal di sini, kau mengerti? Sia, bagaimana caranya aku menjelaskan ini kepada Wang Bin? Tapi dia masih muda, bagaimana kalau aku yang menggantikannya? Aku akan melayanimu, ucap Miao. Sudah cukup, kau sangat menjengkelkan. Yang kuinginkan adalah dia. Kalau aku mau dia, cepat dia. Cepat bawa dia pergi, jangan biarkan Tuan Jin menunggu lama. Siap, pria ini benar-benar tidak baik. Jika ini masih baik-baik saja, jika ini masih dunia masih baik-baik saja, akan kujebloskan kau dalam penjara. Tugas Miao, aku baik-baik saja, jangan khawatir, saya akan beradaptasi dan melindungi diri sendiri. Jadi jangan khawatir, ucap Yue. Kau harus berhati-hati tentang semuanya, kamu harus benar-benar melindungi dirimu sendiri. Baiklah. Lalu sisanya pun keluar. Sekarang kita tinggal berdua saja. Ayo kita mulai. Adik kecil, kemana kamu pergi? Lalu Miao pun pergi ke suatu tempat untuk mengambil sesuatu. Ini benar. Ini adalah perasaan malu cinta pertama masa muda, ucap si manajer. Ayo kita bersenang-senang. Namun yang terjadi adalah Miao mengeluarkan wajah psikopatnya sambil memegang pisau. Apa yang ingin kau lakukan? Jin pun berpindah kembali ke bank, tempat Wang Bin berada. Lezu, apakah kau menciumnya semakin dalamnya? Baunya semakin menyengat. Baunya seperti kotoran dan darah, sangat menjijikkan. Masih ada beberapa zombie yang bersembunyi di sini. Terlihat potongan para zombie. Bukankah Kapten Lee mengatakan aman di dalam? Mengapa ada banyak zombie? Jangan bodoh, apakah dia akan benar-benar mengatakan hal yang masuk akal? Saudara Wang, lihatlah. Sepertinya itu pintu terakhir. Lezu, buka pintunya bersamaku. Lalu yang lainnya pun kaget. Hei, tunggu, apa yang kalian lakukan? Kapten Lee mengatakan bahwa jika kita menemukan tempunya, kita harus segera melaporkannya. Kau benar-benar bodoh ketika kamu melaporkan pria itu. Pria itu pasti akan mengambil semua keuntungannya dan semua kerja keras kita akan menjadi milik pria itu. Lebih baik kita ambil sendiri. Kau setuju? Ya, kau benar. Baiklah, ayo kita ambil. Namun terlihat ada dua bola mata yang merah menyala di dalamnya. Lalu di luar pun Tuan Lee sambil menunggu. Kapten Lee, Anda tidak ingin Dazu masuk dan mati, jadi Anda ingin dia tetap di sini, bukan untuk membantu Anda. Aku tidak menghargai anjing jenis apapun jika aku ingin membuatnya tetap hidup. Dikabarkan bahwa dia bisa mengalahkan Raja Mayat. Aku tidak percaya sama sekali. Bagaimana seorang bisa lebih baik darimu, Kapten Lee? Dazu itu bodoh, Kapten Lee. Kenapa Anda tidak merekrutnya menjadi anak buah Anda? Anda sangat canggung. Dia tidak tahu apa yang seperti apa dunia sekarang. Jangan terlalu banyak bicara. Fokus saja untuk menyingkirkan Raja Mayat, ucap si Kapten Lee. Lalu Wang Bin pun membuka pintu terakhir. Akhirnya terbuka. Dan di dalamnya, jangan terlalu berisik, hati-hati, jangan sampai kita menarik perhatian para zombie. Saudara Bin, datang dan lihatlah, sepertinya ada pintu lain. Ternyata itu adalah sebuah pintu berangkas. Bagaimana cara kita membuka ini? Ini adalah berangkas yang sangat besar, terlebih lagi dari besi. Tidak mungkin ini hanya bisa dibuka dengan tangan kosong. Oh, semuanya jangan putus asa, orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tapi aku, Wang Bin, bisa melakukannya. Wang Bin pun menggeledah tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Saudara Bin, bagaimana kalau kita kembali dan mendapatkan itu? Wah, Bin, Saudara Bin, dari mana kau mengeluarkan benda sebesar itu? Ternyata Wang Bin mengeluarkan torpedo, roket launcher, atau apapun itulah. Dari mana senjata itu datang? Jangan kaget, sebenarnya aku memiliki lebih dari satu. Lihat, Wang Bin pun mengeluarkan banyak senjata, dari mulai senjata tangan, senjata otomatis, dan senjata berat. Bisakah kami mendapatkannya satu? Ucap yang lain. Sulit untuk menjelaskan dengan jelas sekarang, tapi aku dapat meminjamnya untuk kekuatan. Kalian semua, ambillah yang perlu kalian ambil. Aku memiliki keyakinan penuh untuk memimpin kalian, untuk menggulingkan pemerintahannya. Saudara Bin, bagaimana isinya telah berubah? Sepanjang jalan aku pikir kalian berdua sangat hebat, jadi
kalian berpikir untuk menggantikan Tuan Jin sebagai raja, ucap yang lain. Jangan lakukan itu. Bantu saja Tuan Jin mendapatkan emas dan kita masih bisa makan dan minum dengan enak, walaupun makannya tidak terlalu layak. Bahaya, aku tahu. Kamu terganggu, tapi Daju, beritahu mereka semuanya yang kamu lihat. Lalu Daju pun mengatakan hal yang sebenarnya. Apa menurutmu sistem yang dibuat Tuan Jin adalah sistem yang konyol? Menurutmu dari mana makanan itu datang? Sebenarnya keadaan tidak seperti yang kalian bayangkan. Terakhir kali aku bergabung dengan kelompok perintis, aku menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Lalu Daju pun menceritakan semuanya, bahwa daging yang mereka makan di sup adalah daging zombie dan mayat. Lalu yang lain pun tidak merasa enak dari dalam perut, lalu mereka ingin memuntahkan isi perut mereka. Sial, aku bekerja seperti sapi dan kuda selama seharian penuh, jadi aku hanya memakan daging manusia dan daging zombie. Apakah mereka masih layak disebut manusia? Saudaraku, kami akan siap bertarung untukmu. Bunuh kurcaci sialan itu. Dengar, terkadang kebenaran memang kejam, tetapi hanya dengan cara inilah mereka dapat memiliki motivasi. Nah, selama kalian percaya dan berjanji padaku untuk mengikutiku, kami akan memberikan semua makanan kami untuk kalian. Baiklah, kami akan mengikutimu sampai akhir. Jatuhkan Tuan Jin, kalahkan Tuan Jin. Sekarang selama mereka diberi makanan dan senjata, mereka akan menjadi anak buahku. Lalu Wang Bin pun bersiap menembakkan rudal. Setelah pintu itu pun tertembak dan terdengar suara. Suara apa itu? Semuanya orang bersiap. Setelah ledakan itu pun Sirna terlihat. Tidak mungkin. Ternyata bahkan pintu besi itu pun tidak tergores sedikit pun. Roket Wang Bin tidak bisa membuka pintu itu. Saudara Bin, apakah pintunya terbuka? Tidak, itu pasti permulaan. Emas-emas ini disimpan benar-benar dengan rapat di dalam berangkas ini. Saudara Bin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kurasa kelompok bajingan itu sudah tahu, dan mungkin mereka akan mengambil senjata kita. Saudara Bin, tunggu, sepertinya kita berhasil. Lalu terlihat pintu terbuka. Pintunya bergerak. Terbuka, hebat, kupikir ini semua sia-sia. Dari kecil lemari basinya telah terbuka. Ayo kita lihat apa yang ada di dalam, jangan bengong. Lalu terlihat sesosok zombie keluar dari dalam. Bersiaplah, itu zombie keluar dari dalam. Vajrapam. Wang Bin pun akan mengeluarkan Vajrapam. Namun yang terjadi, zombie itu dicengkeram oleh sesuatu makhluk yang sangat besar. Daju, tangan raksasa tadi, apakah itu mungkin makhluk yang kau maksud? Tangan seekor raja mayat. Saudara Bin, tampaknya kita menghadapinya langsung. Ternyata itu adalah raja mayat. Saudara Bin, apakah kita akan bertarung bersama? Lalu Daju pun melihat ke arahnya, dan Wang Bin pun sudah tidak ada. Daju, jangan bangun saja, cepat lari. Apa kau ingin mati? Semua orang dengarkan aku, jangan lepaskan satu pun orang yang keluar dari bank. Apa kalian semua paham? Diterima. Apakah ini yang namanya raja mayat? Dia benar-benar makhluk yang sangat jelek dan sangat berbahaya. Dia bisa berlari lebih cepat. Saudara Bin, mengapa kau berhenti? Cepat lari, raja mayat itu sudah dekat. Terlihat Wang Bin akan mengeluarkan Vajrapamnya, namun yang terjadi adalah syah. Wang Bin tertebas oleh raja mayat. Hiduplah dengan gembira. Mulai sekarang kami tidak akan menjagamu lagi. Salah satu flashback yang dibayangkan oleh si pria inilah, nggak tahu siapa namanya. Aku mendengarkanmu dengan baik, aku hidup dengan baik, aku tidak akan menyerah dan terus bertahan hidup. Di lemari besi, benarkah ada emas yang bisa diinginkan Tuan Jin? Jika tidak, rotiku tidak akan kudapatkan. Katakan, ada emas kan? Ya, ada lebih dari 60.000 kati emas. Rotimu tidak sia-sia. Untungnya aku tidak menipu ibuku. Apakah kau melihatnya? Saat ini kamu masih berpikir untuk membantu si sialan Jin menemukan emas hanya untuk mendapatkan sisa nasi dingin yang diberikan si Jin itu. Aku bahkan tidak tahu namanya. Ketika kelangsungan hidup tidak dijamin, martabat seseorang telah diambil. Ini benar-benar lelucon. Lalu terlihat Daju sedang menghadapi raja mayat. Lalu Daju pun dibantu oleh si ketuali. Raja mayat, biarkan aku membunuhmu. Namun yang terjadi, si ketuali bukanlah apa-apa dibandingkan raja mayat. Wah,
Ya, matilah untukku. Daishu mengambil papan stop dan membawa rantai. Namun yang terjadi juga, Daishu juga bukan tandingan si Raja Mayat. Daishu dicengkeram oleh tangan Raja Mayat dengan keras. Aha, aku tidak bisa bernapas. Darah keluar dari mulutnya. Lalu Daishu pun akan dilempar, namun yang terjadi tiba-tiba seseorang melompat dari atas. Aku hampir terbunuh barusan olehmu. Sekarang aku akan kembali untuk balas dendam.